Berbuka puasa, waktu yang paling ditunggu oleh para umat muslim setelah seharian menjalankan ibadah puasa. Suasana seperti ini pasti sudah tidak asing setiap kali bulan Ramadan tiba. Tapi ini bukan di Pulau Jawa atau daerah lain di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ini di Bali, pulau dengan julukan Pulau Seribu Pura. Selamat datang di Desa Pegayaman, Buleleng, Bali. Segala hal menyangkut Bali memang unik dan menarik minat banyak orang. Mulai dari wisata, alam, serta tradisi dan budaya. Bali juga dikenal dengan toleransi antar umat beragama yang terjalin dengan rukun. Masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu bisa hidup berdampingan bersama masyarakat pemeluk agama lain, saling menghormati dan saling menjaga. Salah satu contohnya yaitu Desa Pegayaman, sebuah desa di utara Pulau Bali di mana 90% penduduknya memeluk agama Islam. Salah satu kampung muslim tertua dengan akulturasi budaya yang unik. Terletak di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali, Desa Pegayaman yang memiliki luas wilayah 15,84 km persegi ini diperkirakan sudah ada di Bali kurang lebih dari 4 abad lalu. Dengan jumlah penduduk sekitar 7.200 jiwa yang terbagi di 5 dusun, yaitu Dusun Barat Jalan, Dusun Timur Jalan, Dusun Kubu Lebah, Dusun Tumpeng, dan Dusun Amertesari. Menurut sejarah, nenek moyang Desa Pegayaman berasal dari Belambangan, Jawa Timur, di mana pada saat itu Raja Buleleng, I Gusti Anglurah Panji Sakti berhasil menguasai Belambangan dan pulang dengan membawa 100 pasukan dan juga sekawanan gajah. Pada saat berhasilnya menguasai Belambangan ini di tahun 1648 inilah Panji Sakti di sana ada rekrut tentara yang pada saat itu juga dari cerita yang saya baca, dari cerita yang saya dengar juga dari para pengelingsir, para orang tua dulu, bahwa Panji Sakti itu diberikan isyarat untuk mencari orang Islam yang dijadikan tentara di kerajaan Buleleng ini untuk bisa mengimbangi politik pada zaman itu. Orang Pegayaman pada saat itu sampai sekarang para kumpi-kumpinya itu dikenal dengan kumpi bukit yang tindih. Jadi bahasa Balinya ya, kita disebut si tindih yang bela betul, bela negara, bela pada saat itu bela kerajaan Panji Sakti. Kemudian dengan kesetiaannya, dengan keberhasilannya dalam memimpin perang, ada peristiwa Batu Karu, peristiwa Mengui, peristiwa Badung, peristiwa Gel-Gel, peperangan itu berhasil menemani Panji Sakti dalam dinamika politik pada saat itu, diberikanlah hadiah tempat di wilayah Gatep. Apa itu Gatep? Yaitu kalau bahasa Jawanya adalah Gayam. Jadi Gayam. Jadi ada awalan jadilah Pegayaman. Ada juga yang mengatakan bahwa Pegayaman itu berasal dari urangkenya keris. Ada urangke ya, saung ya. Saungnya keris itu namanya saung Gayaman. Jadi urangke keris Gayaman. Jadi dari dua itu sangat masuk akal sebab para ksatria juga yang kesini itu dengan membawa keris itu. Jadi itulah yang dibawa oleh pasukan-pasukan yang berasal dari Belambangan, 100 orang di awal di ekspansi pertama itu, keberadaan Pegayaman, yang selanjutnya menjadi sendi pertahanan daripada kerajaan Buleleng dari arah serangan selatan. Terbukti dari penyerangan Mengui, penyerangan Tabanan ini selalu digagalkan oleh orang-orang Pegayaman yang dijadikan sendi pertahanan di wilayah selatan daripada kerajaan Panji Sakti. Mudah-mudahan amal-amal lisan kami dapat diterima Allah.
Karena keberadaan yang sudah berabad-abad lamanya di Pulau Bali, ada akulturasi budaya yang dialami oleh warga desa Pegayaman, seperti bahasa, penamaan anak, serta tradisi-tradisi dalam menyambut hari raya. Warga desa Pegayaman sampai saat ini masih berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Bali. Namun, ada beberapa kata dalam bahasa Bali yang mengalami sedikit perubahan dalam bahasa Pegayaman. Sejarah bahwa orang Pegayaman datang ke sini tidak membawa istri. Berarti jomblo semua kan? Sampai di sini kemudian kawin dengan orang perempuan-perempuan Bali, ibu-ibu. Jadi nenek moyang kita adalah para mu'alaf dari Bali. Kemudian dari sisi bahasa, yang setiap saat juga adalah bahasa Bali, bahasa Jawa. Bapak-bapak orang berburu aja kerjanya, dipanggil sama kerajaan untuk bagaimana berlatih perang, diajak berperang. Jadi yang di rumah itu hanya ibu saja. Otomatis bahasa yang berkembang setiap hari adalah bahasa Bali halus. Bisa jadi para nenek moyang saya di Pegayam ini adalah juga para abdi dalam yang ada di Puri Buleleng, yang ada di Puri Sukasade pada saat itu, belum di Buleleng. Inilah yang memberikan cikal bakal daripada bahasa Bali itu. Bahasa Pegayaman adalah bahasa Bali asli, bahasa Singgih. Cuman dalam penempatan intonasinya yang berbeda. Jadi ada juga kata-kata tambahan menunjukkan ketegasan karena di sini orang-orang kesatria kan, orang-orang satria dari Jawa. Jadi biasa dia sudah bahasanya temperamental, ya kan? Bahasanya tegas, maibe gitu kalau di Bali. Kalau di sini enggak, maise gitu. Tegang kayak, padahal enggak marah ya. Kan tapi ada juga penambahan dari bahasa Arab. Satu contoh, kalau di Bali celana itu apa? Jaler. Kalau di Pegayaman seluar. Seluar itu dari bahasa Arab, silwarun artinya celana. Kalau di Bali kopi ya, kalau di sini kawe. Kawe itu dari bahasa Arab, kahwa. Sebab bagaimana? Sebab kita dalam mempelajari ilmu agama, dalam setiap hari itu pakai kajian-kajian yang berbahasa Arab. Selain dari segi bahasa, pemberian nama anak yang menggunakan urutan nama orang Bali pada umumnya membuat desa Pegayaman memiliki keunikan tersendiri. Anak-anak di desa Pegayaman menggunakan urutan nama Wayan untuk anak pertama, Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, dan Ketut untuk anak keempat, yang kemudian setelah nama itu diikuti dengan nama yang umum digunakan orang Muslim. Yang membuat berbeda dengan penamaan orang Bali pada umumnya adalah penamaan anak kelima dan seterusnya. Orang Bali memberikan nama untuk anak kelima, kembali menggunakan Wayan, dan seterusnya. Namun, di desa Pegayaman, pemberian nama awal untuk anak kelima dan seterusnya akan tetap menggunakan Ketut. Wayan Tia Rizkyada Putri. Nama lengkap Ketut Lia Mikrojah. Ketut Muhammad Tanto Jahari. Ketut Jalaluddin. Muhammad Ketut Mukirban. Ketut Zila Zuhratun Nazwa. Nama saya Ketut Nazila Zuhratun Nazwa. Ketut Nada Harni Maulidia. Yang kepakai adalah Wayan, Nyengah, Nyoman, Ketut. Dan setelah Ketut, kemudian terus Ketut. Tidak ada Wayan Tagel, kecuali punya ibu baru lagi, baru ada Wayan lagi. Nah ini dalam penggunaan urutan nama ini, yang disambung dengan nama Islam. Satu contoh banyak di saya, Ketut Muhammad Soeharto nama saya. Nah ini memberikan satu rasa kebanggaan tersendiri bagi orang Pegayaman. Kita bisa membuat sebuah ciri khas jadinya. Ketika kita menemukan nama yang diiringin dengan nama Muslim, sudah bisa dipastikan 99% itu orang Pegayaman. Nah inilah menjadi kebanggaan kami yang di dalam pemberian nama urutan ini juga akan menumbuhkan rasa memiliki Bali. Ya, kita mengajegkan Bali. Mata pencaharian utama masyarakat Pegayaman adalah petani padi dan cengkeh. Satu lagi, akulturasi budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Pegayaman, yaitu penggunaan sistem pengairan yang disebut subak dalam sektor pertaniannya. Jadi kalau sistem subak di Pegayaman, sistem subaknya subak Bali asli. Perlakuannya ala Pegayaman. Kenapa? Karena di Pegayaman kan tidak pakai Banten, tidak pakai seserahan,
kemudian tidak pakai sesajen dan lain sebagainya. Tapi kalau di Pegayaman, ketika ada istilah mapagentoye sama dengan di Subak lain, kita di sini pakai zikir, pakai doa-doa. Ke sana bawa makanan, bawa ketupat, ada ketupat bekal, ada ketupat lepas. Cuman sampai di sana tidak untuk disesajenkan, tapi di sana dinikmati habis baca-bacaan zikir doa. Pada saat hari raya besar atau biasa disebut dengan rainan seperti Galungan dan Kuningan, masyarakat Bali pada umumnya akan mulai disibukkan beberapa hari sebelum rainan. Urutan pelaksanaan tersebut dimulai dari penjajahan, kemudian penapean, dan 1 hari sebelumnya disebut dengan penampahan. Kemudian rainan itu sendiri dan diakhiri dengan umanis, yakni 1 hari setelah rainan. Begitu pula dengan Desa Pegayaman yang tetap melestarikan kearifan lokal tersebut pada hari besar keagamaan mereka seperti Idul Fitri dan peringatan Maulid Nabi. Urutannya itu terpakai. 7 hari sebelum hari raya atau rainan buat jajan. Setelah itu 3 harinya buat tape, ya kan? Dan jaje uli. Kemudian juga penampahan 1 hari sebelum rainan. Itu penampahan. Kemudian di hari hanya itu. Setelah itu manis. Manis kalau di sini bila 1 minggu. Manis rainan bisa 1 minggu. Kenapa? Karena nggak diadakan hiburan, pencak. Pembuatan jajan itu juga make urutan-urutan sebagaimana rainan di Bali. Budaya ngejot juga ada. Ketika ada rainan gini, kita ngejot, terutama yang di dekat-dekat tetangga ya, perbatasan antara Pegadungan dengan Pegayaman itu biasanya mereka juga ngejot jauh ke jajan ke sahabat-sahabat yang ada di sana kan. Akulturasi budaya ini juga mempengaruhi beberapa kesenian khas Desa Pegayaman, yakni seni burda. Seni burda adalah perpaduan lantunan selawat, seni tabuh, dan gerak tari Pegayaman, di mana nada lagu dan tariannya mirip dengan seni tradisional Bali. Kalau kesenian di Pegayaman itu sebenarnya banyak. Nah, yang paling unik yang akulturatif ini adalah burda. Di sana pakaiannya adalah pakaian Bali. Jadi pakai udeng ya, udeng di atas, bajunya kayak baju kuku gitu ya, tapi warna hitam, kemudian di bawahnya sarung lancingan, bedodot. Nah itu. Kemudian iramanya mirip-mirip ke Kidung Bali. Mirip-mirip ke Kidung Bali. Kemudian syair yang dibaca itu bahasa Arab dari kitab Al-Barzanji. Dilakukan biasanya setahun sekali itu di event Maulid. Itu untuk menghibur ibu-ibu yang sedang kerja di rumah ketua adat Penghulu. Masyarakat Desa Pegayaman sangat menjunjung nilai toleransi. Meski keyakinan berbeda, namun mereka tetap bisa hidup berdampingan dengan seluruh masyarakat Bali di sekitarnya. Tidak ada istilah minoritas bagi mereka, karena mereka menganggap diri mereka masyarakat Bali yang mencintai Bali dan segala keberagaman di dalamnya. Kami merasa hebatnya di sana. Kami sekalipun sedikit tidak pernah merasa minoritas. Jadi kami tidak merasakan, yuk di mana saya bukan orang minoritas, sebab saya sama. Apa konsep yang dibuat? Makanya saya sangat bangga dengan punya raja dulu. I Gusti Anglurah Panji Sakti itu memberikan bibit-bibit menyamu Brayu. Dari mana? Dari Tarunegowak yang dibuatnya. Di dalam Laskar Tarunegowak itu dipadukan semua etnis. Di sana sudah digodok sama Panji Sakti menjadi satu-satu kesatuan, sehingga membuahkan hasil dalam visi misi daripada kerajaan Buleleng, menjadilah pasukan Gowak itu menjadi sampai sekarang pasukan menyamu Brayu itu. Nyamu Muslim, nyamu Hindu. Selalu yang diangkat pertama adalah nyamu. Dengan bahasa nyamu Selam. Dan kita tidak pernah ada konflik apapun, konflik sara. Kalau konflik kecil-kecil, nah mudah kan biasa itu. Tapi konflik sara loh. Itu dari mana datangnya? Luar biasanya daripada Raja Anglurah Panji Sakti. Hingga menjadi satu kekuatan sampai sekarang lah. Terbekas ya sampai sekarang itu hidup, tidak merasa kami orang minoritas, tidak. Karena saya orang Bali, dari mana minoritasnya?